Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Teguh Santoso. Grand Final kompetisi Kece Cari Talenta 2023 cetak generasi muda berbakat di bidang presenter dan juga podcaster. Kunjungan sekolah menengah atas ke UNESA, tingkatkan motivasi studi lanjut para siswa. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Memberi peluang dan kesempatan bagi siapapun untuk menjadi bagian sivitas akademika, UNESA terima kunjungan dari PKBM Ibadur Rahman Sidoarjo. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi para siswa paket C PKBM Ibadur Rahman Sidoarjo untuk memahami alur masuk pendaftaran kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya menerima kunjungan dari 35 siswa kelas 10-11 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ibadur Rahman Sidoarjo. Disambut oleh Koordinator Pokja Akademik Dr. Andes Budi Jarwanto, kunjungan ini informasikan selayang pandang, daftar prodi, hingga beasiswa dan alur masuk perguruan tinggi. Diawali dengan paparan oleh Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Humas dan Informasi Publik UNESA, Galuh Gita Indra Jayanti SIKOM, dan Devintia Eka Sugiyarso SIKOM. Keunggulan, prestasi, sarana-prasarana, dan kegiatan mahasiswa berhasil menarik atensi peserta didik untuk bertanya lebih jauh terkait Universitas Negeri Surabaya. Masya Allah, kunjungan hari ini seru ya Mbak, Alhamdulillah. Anak-anak juga, ya ini pengalaman pertama mereka untuk berkunjung ke UNESA, juga pengalaman pertama kami untuk mengikuti studi kampus atau kunjungan kampus. Jadi harapannya ya anak-anak banyak yang ngikutin gurunya, karena gurunya ini banyak alumni UNESA. Ya, jadi harapannya seperti itu. Bisa bekerja sama juga, karena kami kan dari paket C, ya harapannya bisa bekerja sama dengan UNESA seperti itu. Agenda kunjungan dilanjutkan dengan tanya jawab yang menjadi ruang bagi mahasiswa paket C PKBM Ibadur Rahman Sidoarjo untuk mencari tahu lebih dalam terkait potensi beasiswa yang dapat diupayakan peserta didik ketika menjalani masa pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Acara diakhiri dengan foto bersama dan pemberian cindera mata. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Livia Rahma melaporkan. Kembali menjadi kampus rujukan sekolah menengah atas, UNESA kali ini menerima kunjungan dari SMA Dharma Karya Universitas Terbuka Tangerang Selatan. Guna gali informasi dan meningkatkan semangat para siswa, SMA Dharma Karya UT juga lakukan kunjungan ke berbagai universitas di Jawa Timur. 100 siswa kelas 12 SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan didampingi guru pendamping kunjungi Universitas Negeri Surabaya pada 18 Oktober 2023. Kenalkan lingkungan kampus kepada para siswa, Kepala SMA Dharma Karya UT, Nur Beti SPD MM, berharap agar siswanya dapat melanjutkan studi dan diterima di kampus yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita memang ada agenda rutin di SMA kami. Setiap tahun itu kita dari kampus ke kampus memperkenalkan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Karena memang saya itu melihat anak-anak saya, khususnya Tangerang Selatan itu taunya hanya UI dan sekolah-sekolah di sekitarnya saja yang bagus, kampus yang di sekitarnya. Saya berharap dengan adanya kunjungan di Jawa Timur, khususnya UNESA, saya berharap ada salah satu, salah dua, salah tiga anak saya tertinggal di sini hatinya dan bisa menjadi mahasiswa di sini. Anak-anak hebat, hari ini kalian sudah menginjakkan kaki di UNESA. Bunda berharap kalian akan menjadi salah satu pengisi bangku di perguruan tinggi yang sangat oke ini. Dewi Firdausi SIKOM, perwakilan dari Direktorat Humas UNESA memaparkan selayang pandang UNESA, fasilitas, prodi-prodi unggulan, serta berbagai macam prestasi yang diraih lembaga maupun mahasiswa UNESA kepada para siswa yang antusias menyimak di ruang auditorium T14 FBS UNESA.
Selain itu, Dr. Anung Priyambodo SPD MP SIT, Kepala Seksi Penerimaan dan Kelulusan UNESA, juga menjelaskan terkait berbagai jalur masuk penerimaan mahasiswa baru yang dibuka UNESA. Semangat untuk gali informasi, sejumlah siswa mengajukan berbagai pertanyaan terkait beasiswa, syarat yang harus dipenuhi untuk jalur masuk prestasi, dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatan semacam ini, diharapkan dapat meningkatkan minat para siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Seni dan budaya Indonesia selalu menarik untuk dipelajari, seperti yang dilakukan sejumlah mahasiswa program BIPA UNESA yang antusias untuk mempelajari musik gamelan di Laboratorium Gamelan Gedung T1 FBS UNESA. Sepuluh mahasiswa program BIPA antusias mengikuti pembelajaran gamelan yang dipandu oleh dosen program studi Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNESA, Danang Wijoyanto SPD MPD. 10 mahasiswa ini berasal dari Korea, Tiongkok, Jepang, dan Madagaskar. Walaupun menemui kesulitan ketika mengajar, Danang sangat mengapresiasi progres mahasiswa BIPA. BIPA ini progresnya juga sangat baik. Namun yang pasti yang mendasar kesulitannya seperti pembelajar pada umumnya ketika karawitan di tempo. Jadi saat kendang menginginkan cepat lalu melambatkan itu terkadang masih kurang, tapi setelah kita lihat bersama ini tadi progresnya sangat luar biasa. Seleh ketika selesai atau suwuk itu semakin hari semakin bisa dirasakan seperti itu. Dan kalau yang awal-awal itu teknik pitetan, jadi setelah nabuh itu kan kalau di gamelan kan harus dipitet. Dan mitetnya itu juga memerlukan keterampilan khusus, tidak hanya mitet. Jadi setelah ditabuh, mitetnya juga bareng dengan nabuh setelahnya. Tapi sekarang teman-teman juga sudah lancar terkait pitetan, lalu tempo, dan untuk notasinya juga sangat cepat. Mengingatnya pun juga sangat cepat, seperti itu. Dari 7 pertemuan tatap muka, mahasiswa BIPA dapat menguasai 4 gending Jawa, yaitu Kebogiro, Suweora Jamu, Lancaran Singo Nebah Selindro Manyuro, dan Gangsaran. Salah satu mahasiswa BIPA asal Korea mengaku senang mendapatkan mata kuliah gamelan di semester ini. Sebenarnya saya sudah tahu tentang gamelan di Korea karena jurusan saya bahasa Indonesia di Korea. Tapi ini pertama kali bermain gamelan, jadi saya sangat senang. Teman-teman juga bagus dengan dalam gamelan, dan guru juga bagus dan baik hati, jadi saya sangat senang dan senang sekali. Dengan dikenalkannya musik gamelan ini, diharapkan para mahasiswa BIPA akan mencintai budaya Indonesia dan turut melestarikannya saat pulang ke negaranya masing-masing. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Gali pengetahuan di bidang industri, 52 siswa SMK Lab School UNESA 1, program jurusan multimedia, kunjungi KC Media by UNESA pada 18 Oktober 2023. Kegiatan kunjungan industri ini merupakan implementasi dan unjuk hasil karya siswa dari materi yang diberikan kru KC Media saat menjadi narasumbernya. 52 siswa-siswi SMK Lab School UNESA 1, program jurusan multimedia, didampingi 7 guru dan kepala sekolah, lakukan kunjungan industri ke KC Media by UNESA pada Rabu, 18 Oktober 2023. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran dan implementasi materi yang sudah diberikan oleh kru KC Media yang menjadi narasumber materi sosial media dan produksi konten pada 4 Oktober 2023 lalu. Kepala SMK Lab School UNESA 1, Dian Widyastuti SPD berharap siswa-siswi SMK Lab School UNESA 1 mendapatkan pengalaman baru dan bisa menggali potensi diri agar lebih siap terjun di dunia kerja.
Kami menginginkan bahwa siswa kami bisa belajar secara langsung, karena kami inginkan proses dari anak-anak itu belajar untuk lebih inovatif, kreatif. Dengan harapan kami dengan di KCP Media di UNESA ini, kami berada kerjasama yang terbaik untuk istilahnya kedepannya anak-anak, bahwa tidak semua peralatan di sekolah kami memenuhi, tapi kalau kami bawa ke sini mereka bisa baca tentang podcast, tentang video, tentang foto, semuanya lengkap. Di kemudian hari juga kami berharap ada kerjasama yang lebih baik lagi dari KC Media by UNESA, karena satu, kami nanti berharap bahwa kami di SMK ini ada kegiatan uji kompetensi kalian. Kami berharap dari teman-teman rekan-rekan di UNESA ini membantu kami untuk menjadi istilahnya penilai, lantas juga memberikan workshop untuk anak-anak kami, lantas kami juga ada kegiatan pameran biasanya. Nah, biasanya dari KC Media by UNESA ini yang membantu kami, harapan bisa membantu kami untuk seluruh kegiatan tersebut. Bagaimana juga bahwa kami ingin ada proses anak-anak dari yang belum tahu menjadi tahu, jadi yang belum bisa menjadi lebih bisa, dan paling nggak jadi lebih baik. Itu harapan kami semuanya. Bertempat di lantai 4 Gedung Perpustakaan UNESA Lidawetan, rombongan SMK Lab School UNESA 1 berbagi semangat dengan menyerukan yel-yel kebanggaan. Dari 52 siswa yang hadir, terbagi menjadi 8 kelompok untuk presentasi karya hasil materi yang diberikan. Para siswa semakin antusias di sesi room tour atau kunjungan ke ruang produksi setiap divisi yang ada di KC Media by UNESA. Siswa-siswi mendapat kesempatan untuk mencoba peralatan dan praktik langsung menjadi presenter dan podcaster. Salah satu siswi kelas 10, Fiona Citra Adinata, menyampaikan keseruan dan kebahagiaannya bisa berkunjung di KC Media by UNESA. Seru sih Kak, soalnya nggak terlalu monoton dan kita juga pengetahuan baru lah Kak, jadi pengalaman baru juga buat aku. Dari kunjungan industri SMK Lab School UNESA 1 ke KC Media by UNESA, harapannya bisa menambah pengetahuan dan kompetensi siswa untuk bisa bersaing, mempersiapkan diri terjun di dunia kerja. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Satuan Mitigasi Krisis Center UNESA membagikan stiker dan bunga kepada mahasiswa UNESA. Kegiatan yang dilaksanakan pada 19 Oktober 2023 di Food Court serta lingkungan Fakultas UNESA Kampus Ketintang ini sebagai bentuk kepedulian UNESA membangun kesehatan mental bagi Civitas Akademika UNESA. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober, SMCC PPIS mengadakan pembagian stiker motivasi serta bunga kepada Civitas Akademika UNESA pada 19 Oktober 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mencermati maraknya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa, serta sebagai bentuk kepedulian UNESA dalam kesehatan mental Civitas Akademika UNESA. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis yang salah satu divisinya adalah Subdit Mitigasi dan Crisis Center memiliki program Safari Sharing Kesehatan Mental. Dalam kegiatan itu ada 3 rangkaian. Yang pertama kita membagi stiker, membagi bunga kepada Civitas Akademika untuk mengingatkan kepada Civitas Akademika, dosen, mahasiswa, tendik bahwa kita itu berharga, bahwa mental kita harus sehat, bahwa kita itu bermakna dan kesadaran itu perlu kita munculkan. Kegiatan ini membagikan 4.000 stiker motivasi dan tangkai bunga kepada para mahasiswa dan Civitas UNESA di Food Court Kampus UNESA Ketintang, serta seluruh fakultas yang ada di UNESA, baik kampus Lidah maupun Ketintang. Adapun rangkaian lanjutan yang akan dilaksanakan pada pekan depan, yaitu roadshow klinik konsultasi pada tiap fakultas yang ada di UNESA. Kegiatan yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan juga membuat mereka termotivasi untuk curhat, karena daripada ditahan dan akhirnya mereka memendam kemudian mereka bunuh diri gitu, lebih baik kalau misal ada masalah lebih baik disampaikan kepada kita gitu Kak. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa yang memiliki isu mentalitas mampu menuangkan kegundahan mereka dengan rasa aman dan terpercaya, serta meningkatkan semangat mahasiswa jika dalam proses belajar mengajar di lingkungan kampus terasa berat. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Berkolaborasi dengan TVRI Jawa Timur, Direktorat Pengembangan Media UNESA kembali mengadakan ajang pencarian bakat, presenter dan podcaster bertajuk Kece Cari Talenta 2023.
Diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, ajang ini menjadi wadah bagi para generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang media kreatif. KC Cari Talenta atau KCT 2023 yang digelar oleh Direktorat Pengembangan Media UNESA berkolaborasi dengan TVRI Jawa Timur merupakan rangkaian Disnatalis ke-59 tahun Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan yang dilaksanakan tahun ini sudah memasuki batch ketiga dengan tema How to Build Personal Branding for Raising Engagement. Terdapat 2 kategori dalam kompetisi KCT 2023, yaitu presenter dan podcaster, yang terbagi dalam 2 kelas, yaitu edukasi dan juga umum. Diikuti 230 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, KCT 2023 diselenggarakan dalam sejumlah tahapan, yaitu kualifikasi finalis pada 8 Oktober 2023, karantina pada 14 Oktober, di mana finalis mendapatkan pembekalan materi Beauty and Handsome Class, Content Creator and Podcast, hingga Grand Final dan Awarding pada 15 Oktober 2023 di Studio 2 LPP TVRI Jawa Timur. Dewan Pengawas LPP TVRI, Hartley Stefano Fenelon Pariela SEMKP, menyampaikan kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen TVRI untuk memfasilitasi bakat generasi muda sebagai bentuk ekspresi dan aktualisasi diri. Ini suatu hal yang sangat positif, karena apa? Sebagaimana kita ketahui saat ini, masyarakat sangat dipengaruhi dengan informasi yang beredar di internet, yang itu jumlahnya sangat banyak, tapi seringkali informasi yang beredar melalui internet itu juga adalah informasi-informasi yang negatif. Maka dengan adanya kegiatan KC TV ini menghadirkan talenta-talenta muda yang harapannya ke depan bisa semakin dibina, ini bisa menghasilkan konten-konten kreatif yang semakin banyak, yang bisa mengimbangi yang negatif itu dengan hal-hal yang positif dan inspiratif. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi Publikasi dan Pemeringkatan Universitas, Junaidi Budi Prihanto, SKM MKM PhD, menyampaikan kegiatan ini adalah bukti nyata dari dedikasi, kerja keras, dan visi yang luar biasa dari UNESA melalui KC Media. Ya, saya rasa kompetisi kreatif seperti ini perlu terus ya diselenggarakan dengan mengangkat tema-tema yang semakin menantang, menarik ke depannya, karena saya rasa sudah beda ya dengan dahulu kala ketika banyak profesi yang sekarang itu ada yang dulu masih belum terpikirkan sama sekali. Jadi terus bisa menggali bakat dan talenta-talenta dari Gen Z untuk menjadi media kreator, menjadi presenter atau podcaster seperti itu. Direktur Pengembangan Media UNESA, Herma Ratno Prabayanti SEM-Medcom, berharap dengan terselenggaranya KCT 2023, para peserta dapat terus berkarya dan semangat dalam meraih mimpi di masa depan. Adapun daftar pemenang KCT 2023 yakni sebagai berikut. Alhamdulillah, ya Allah, rasanya tuh seneng banget, nggak nyangka, karena kayak aku tuh cuma mas kreatif tapi kayak tiba-tiba mas talented gitu kan, jadi kayak nggak nyangka banget gitu. Kayak persiapannya tuh aku ngerasa kayak mepet banget karena aku harus ngebagi waktu antara bikin proker sama ngedit video juga, ngedit itu nyari tempat sepi gitu ya kayak. Terus habis itu harus ninggal prokerku juga demi ini, dan akhirnya kayak hasilnya nggak mengkhianati, alhamdulillah. Itu sumpah pecah abis sih Kak, dan aku ngerasa karantina tuh awalnya kayak oh bakal menyeramkan gak ya, itu nggak, full seneng-seneng, dan aku ngelihat kakak-kakak KC Media tuh asik-asik orangnya. Untuk persiapanku kebetulan bertabrakan juga dengan pemilihan putra-putri UNESA, jadinya agak kurang prepare. Namun alhamdulillah waktu menuju grand final KCT 2022, aku mencoba untuk memaksimalkan dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk pendapatku sendiri tentunya megah, meriah, dan juga aku belum pernah merasakan event sebesar ini di event-eventku dari sebelumnya. Jadi untuk penyelenggaraan KC Cari Talenta 2023 ini tentu luar biasa Bang. Turut hadir dalam KCT 2023, perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, Komisi Informasi Jawa Timur, Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Universitas Negeri Surabaya,
Profesor Dr. Mutimatul Faidah SAG MAG, mahasiswa dan para pendukung finalis, serta masyarakat umum. KCT 2023 ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube KC Media by UNESA dan TVRI Jawa Timur. Selamat dan sukses para pemenang KC Cari Talenta 2023. Semoga kedepannya semakin siap menghadapi tantangan, khususnya di dunia broadcasting maupun bidang lainnya. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. TVRI Jawa Timur, KC Media, UNESA satu langkah di depan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Saya Teguh Santoso, tetap sehat dan sampai jumpa.